Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kun Iklima Amala Fadilah sebagai guru matematika di SMA Negeri 2 Kota Bekasi dan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Siliwangi. Dengan nomor UKG 2018 0034 0060 dan NIM 2221-8690-452011. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran dengan model problem based learning berbantuan aplikasi Desmos Graphing Calculator pada materi pertidaksamaan linier dua variabel guna uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Oke, semangat sekali ya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita hari ini bisa berkumpul di sekolah untuk menuntut ilmu, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan KM-nya dipimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran matematika, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian cek dulu nih kondisi kelasnya sudah bersih atau belum. Coba dicek di bawah kursi, di bawah meja kalian ada sampah atau tidak? Sudah bersih? Nah, kalau sudah bersih, silakan dicek nih kelengkapan alat tulis kalian. Sudah ada di atas meja belum? Bukunya. Tidak ada buku mata pelajaran lain. Ayo Anjar, cepat. Sudah disiapkan bukunya di atas meja semua? Oke. Kelasnya sudah rapi, sudah bersih, alat tulisnya juga sudah ada di atas meja semua. Kita sudah siap belajar. Nah, biar lebih semangat walaupun sekarang sudah siang, sudah di akhir jam pelajaran. Ibu ingin kita tepuk semangat dulu biar kalian juga semangat, oke? Tepuk semangat. Aku bisa. Aku bisa. Kita bisa. Semangat. Oke, tepuk tangan dong untuk kalian. Kalian perlu ingat kembali materi sebelumnya. Coba, masih ingat nggak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa? Persamaan linier dua variabel. Nah, di persamaan linier dua variabel, ada yang masih ingat nggak sih? Apa itu persamaan linier dua variabel? Siapa? Ana. Oke, silakan berdiri Ana. Apa sih persamaan linier dua variabel itu? Gimana Jadi menurut Ana? persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1 dan menggunakan tanda sama dengan. Yang menggunakan tanda sama dengan. Oke, tepuk tangan dong buat Ana. Nah, tadi Ana bilang kalau persamaan linier dua variabel merupakan apa? Persamaan yang memiliki dua variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1 dan dengan menggunakan tanda sama dengan. Itu adalah definisi dari persamaan linier dua variabel. Nah, sekarang kalian perhatikan. Nah, masih ingat nggak nih? Kalau ibu punya suatu pernyataan, pernyataannya seperti ini nih contohnya. Dava membeli 2 buah coklat
dan 3 buah permen di kantin sekolah seharga Rp6.000. Nah, ini pernyataannya. Kemudian, bagaimana cara kalian mengubah pernyataan ini ke bentuk persamaan linier 2 variabel? Kemudian, gimana cara mengubahnya ke bentuk grafik? Siapa yang mau coba mengerjakan di depan? Siapa? Oke, Gavin, boleh. Ayo silakan Gavin maju ke depan. Nih Ibu punya spidolnya, sudah. Ayo. 2 buah coklat dan 3 buah permen di kantin sekolah seharga Rp6.000. Jadi kita misalkan X sama dengan coklat dan Y sama dengan permen. Yang lain sambil dicoba ya di bukunya masing-masing. Sehingga kita mendapatkan persamaan 2X plus 3Y sama dengan Rp6.000. Sambil diperhatikan nah, Gavin di depan. Langkah pertama kita mencari titik yang memotong di sumbu X saat Y sama dengan 0. Tapi kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, dibuat tabel nih. Sekarang 3Y-nya kita tutup. 2X sama dengan 6.000. Jadinya berapa teman-teman? Berapa tuh? Oke, kita tulis di sini 3.000. Dan di sini 0. Mengapa 0? Karena kita mencari titik yang memotong di sumbu X saat Y sama dengan 0. Sekarang kita mencari yang Y. Kita tutup yang X. Yaitu 3Y sama dengan 6.000. Y-nya berapa teman-teman? 2.000. Di sini 2.000. Dan di sini 0. Sama seperti yang ini, kita mencari titik yang memotong di sumbu Y saat X sama dengan 0. Yang berarti kita mendapatkan 2 titik, yaitu 3.000,0 dan juga 0,2000. Sekarang mari kita gambarkan. Dan grafiknya seperti ini teman-teman. 3.000,0, X-nya 3.000. Di sumbu X. Nah. Sumbu X. Lalu 0,2000 di sini. Di sumbu Y. Y. Oke. Jadi ini adalah grafik persamaan linier dari persamaan apa? Dibaca bareng-bareng. 2X plus 3Y sama dengan 6.000. Sudah tepat atau belum? Sudah ya. Dari langkahnya awalnya mencari titik potong di sumbu X saat apa? Y sama dengan 0. Yang kedua, memotong sumbu apa lagi? Sumbu Y saat X sama dengan 0. Kemudian diapakan dari titik yang sudah diperoleh? Digambarkan pada grafik fungsi linier. Oke, tepuk tangan dong buat Gavin. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajarannya itu adalah problem based learning dengan media PowerPoint, video animasi, dan aplikasi Desmos Graphing Calculator yang dipadukan dengan pendekatan scientific type atau TPA-CK. Peserta didik dapat yang pertama menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2 variabel melalui grafik fungsi linier. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2 variabel dengan tepat dan teliti. Nah, sehingga kalian dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi.
kalian harus tahu dulu nih, apa sih pentingnya kita belajar pertidaksamaan linear dua variabel? Manfaatnya apa sih? Sudah tahu atau belum? Sudah tahu atau belum? Oke. Nah, di sebelah kanan ada gambar apa sih? Toko roti. Terus yang di sebelah kanan ada gambar apa? Rumah. Nah, manfaatnya apa sih belajar pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah materi prasyarat untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita belajarnya pertidaksamaan linear dua variabelnya dulu nih, nggak pakai sistem. Nah, kalau kalian sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, nanti manfaatnya setelah nanti kalian bisa menggambar grafik dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, kalian bisa menentukan untuk keuntungan maksimum atau minimum suatu penjualan. Contohnya nih, kalau di toko roti atau di toko kue nih, kalian bisa menentukan apa? Menentukan keuntungan penjualan rotinya, keuntungan maksimumnya berapa, keuntungan minimumnya berapa. Untuk hari ini, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, tadi ya, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian Ibu akan menggunakan video animasi, lalu ada media yang digunakan, ada media aplikasi Desmos Graphing Calculator. Untuk aplikasi Desmosnya nanti bisa kalian akses melalui handphone kalian masing-masing. Jadi pembelajaran hari ini kalian diperbolehkan menggunakan handphone, gitu ya. Nah, kemudian nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok secara heterogen, kemudian kalian akan berdiskusi lalu mempresentasikan hasil diskusi. Nah, hari ini Ibu juga akan menilai kalian dalam 3 aspek. Aspek apa saja? Yang pertama itu ada aspek pengetahuan, penilaian pengetahuan. Kedua ada penilaian sikap, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Ibu ingin memberikan kalian pretest dulu. Nah, ini ada soal pretestnya, silahkan kalian kerjakan semampunya, karena ini soal pretest ini tujuannya adalah Ibu mau tahu nih sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pertidaksamaan linear dua variabel sebelum Ibu memberikan pembelajaran hari. Oke, sudah semua ya? Gimana, bisa ngerjain pretestnya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Belum diajarin, iya ya, belum Ibu ajarkan, nggak apa-apa. Nah, sekarang biar bisa, berarti kalau mau bisa harus belajar. Nah, sekarang kita mulai masuk materi pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelumnya nih, kalian perhatikan dulu. Di sini Ibu punya video animasi, silakan kalian perhatikan dan amati tayangan berikut. Kita akan belajar sistem pertidaksamaan linear. Arif adalah seorang driver taksi online. Jam pulang sekolah selalu siap untuk mengantar siswa pulang. Dia harus mengantar siswa putra kembali ke asrama putra dan siswa putri kembali ke asrama putri. Sayangnya, hanya ada 3 tempat duduk yang tersedia untuk penumpang di mobilnya. Nah, barusan kalian sudah menyaksikan permasalahan di video yang Ibu berikan. Sekarang siapa yang bisa menceritakan kembali apa sih persoalan yang ada di video barusan? Siapa yang mau coba? Menceritakan tentang Pak Arif, yang dimana dia adalah seorang supir taksi online, yang dimana di setiap harinya dia harus menjemput siswa-siswi dari sekolah menuju asrama. Sedangkan kapasitas penumpang di dalam mobilnya hanya 3, dan yang pulang dari sekolah menuju asrama kan banyak.
Oh Jadi iya. Tadi kapasitas taksinya cuma 3, sedangkan yang pulang dari sekolah asrama itu ke asrama itu banyak. Oke, terima kasih Zaki. Nah, sekarang siapa lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang persoalan di video barusan? Tapi kan penumpangnya ada laki-laki dan perempuan. Bisa jadi kan perempuan semua, bisa jadi laki-laki semua, Bu. Oke, tadi penumpangnya bisa saja laki-laki semua atau perempuan semua. Berarti tadi kursinya ada berapa sih? Di taksi itu ada 3. Bisa jadi ketiganya adalah laki-laki atau ketiga-tiganya adalah perempuan. Lalu siapa lagi yang punya pendapat lain? Bisa jadi 1 laki-laki dan 2 perempuan, atau 2 laki-laki dan 1 perempuan, atau bahkan hanya ada 1 siswa laki-laki dan perempuan saja, Bu. Tadi kalau menurut Raffi berarti 3 orang itu bisa jadi apa gimana? 1 laki dan 2 perempuan atau 2 laki-laki. 2 laki-laki, 1 perempuan. Terus yang lain ada lagi nggak? Selain tadi udah Raras, Raffi, Zaki. Terus siapa lagi yang mau coba? Oke, Ferdi. Menurut Ferdi gimana nih? Bisa jadi apa? bisa jadi tidak ada yang naik taksi online karena uang jajannya habis. Bisa jadi nggak ada yang naik taksi online karena uang jajannya habis. Oke, udah dong. Oke, bener loh kata Ferdi. Coba ya, sekarang kamu bayangkan. Tadi kan Pak siapa namanya? Pak Arif. Pak Arif seorang pengemudi taksi online. Nah, di taksi itu ada berapa kursi? 3. Nah, di kursi penumpangannya hanya ada 3. Tadi kemungkinannya apa aja? Benar kata Zaki. Pasti banyak kemungkinan. Tetapi di situ hanya ada 3 kursi. Tadi kata Raras bisa jadi apa? Semuanya yang naik adalah perempuan. Atau bisa jadi semuanya adalah laki-laki. Terus tadi menurut Raffi gimana? Bisa saja 2 laki-laki, 1 perempuan. Atau ada 2 perempuan, 1 laki-laki. Terus bisa jadi kata Ferdi tadi, gara-gara uang jajannya pada habis, gak bisa naik taksi online. Berarti ada penumpangnya enggak? Enggak. Bisa jadi enggak kemungkinannya seperti itu? Bisa jadi, berarti ada banyak kemungkinan. Nah, sekarang bagaimana sih cara kalian menentukan banyak kemungkinan itu jika dimodelkan ke dalam model matematika, terutama pada pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, sekarang agar kalian bisa menyelesaikan masalah yang ada di video pembelajaran barusan, Ibu akan bagi kalian menjadi 7 kelompok. Di sini masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Nah, kelompok ini Ibu buat secara heterogen, ya Nak. Silakan kalian berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kalian perhatikan. Di sini Ibu punya bahan ajar dan LKPD. Jadi ada 2 yang harus kalian kerjakan. Nah, ini Ibu bagikan terlebih dahulu. Silahkan perwakilan kelompoknya maju 1 orang untuk mengambil bahan ajar dan LKPD-nya. Ayo siapa? Oke. Nah, sekarang di bahan ajar kalian perhatikan di halaman ketiga. Udah dibuka semua? Di halaman ketiga, di situ ada masalah pertama. Silakan kalian boleh mengaplikasikan masalah ini nanti ke aplikasi Desmos Graphing Calculator. Nah, untuk aplikasinya bisa kalian scan di QR code yang ada di slide PowerPoint, ya, untuk membuka Desmos Graphing Calculatornya. Nanti silahkan kalian scan. Ibu beri waktu mengerjakan selama 20 menit untuk mengerjakan bahan ajar dan LKPD-nya.
Jika ada kesulitan atau kendala, silakan kalian diskusikan dulu. Jika masih bingung juga, silakan bertanya kepada Ibu. Oke? Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Semangat dong. Ayo dong yang Semangat. Ayo. Semangat aja. Semangat. Tapi ini cara ngitungnya gimana deh? Berarti, oh ini dikali silang nggak sih? Iya, kalian. Dikali pelangi nggak sih? Berarti 3Y. Iya, 3Y kan? 3Y, terus 6X. Min 6X. Terus sama dengan kurang dari 18. Udah, Berarti tinggal dicari dong. Iya, dipindahin dulu masih kayak min 6X sama 3Y. Iya. Kenapa? Kalau tandanya ini kaki kurang dari samakan, kalau ada samakannya berarti nggak perlu pakai titik. Apanya tuh? Garisnya. Oke. Benar, kalau dia di sini ada kurang dari atau sama dengan, berarti garisnya adalah garis tidak terputus atau nyambung terus ya. Kalau misalkan seandainya di sini kurang dari saja, berarti garisnya gimana? Garisnya putus. Paham bedanya? Oke, gimana nak? Jadi kan dikali silang dulu ya. Soalnya apa dibaca dulu itu? 3Y min 2X kurang dari 18. Jadi kali silang dulu. 3 sama Y jadi 3Y. Ya, terus? Ini jadi 6X. 6X dari mana? 3 kali 2 Bu. Terus? Dapatnya 3Y min 6X kurang dari 18. Kemudian? Bikin dulu apa bentuknya. Apa tuh? Tabel. Tujuannya apa tuh? Untuk apa? Untuk menentukan daerah penyelesaian Bu. Sebelum Apa sih? menentukan daerah Ini. penyelesaian, nah menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Terus gimana? Dapat berapa? Dapat min 3,0 yang X. Nah, ketika Y-nya 0, Y-nya 0 nih. Nih, Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan? Min 3. Min 3. Terus ketika X-nya 0, 6. X-nya 0, Y-nya 6. Berarti dapat titik berapa aja? Min 3,0 sama Min 0,0. 3,0 sama 0,6. Apakah grafiknya seperti ini? Menurut saya iya. Menurut kamu iya. Soalnya kurang dari. Di sini titiknya ada berapa aja? Ada 2. Min 3,0 sama 0,0. Terus dibuat di koordinat kartesius. Min 3,0. Ini gimana min 3-nya? Oh, Bu. Nah, di sini min 3-nya positif negatif? Negatif. Negatif. Di sini 3-nya positif. Salah. Seharusnya ada di mana? Di sebelah kiri. Nah, berarti ini harus diperbaiki nih, kebalik. Lupa ya? Nah, benerin dulu. Mana penghapusnya? Benerin. Kembali. Nah. Sorry, sebelumnya kurang dari 18. Ya. Kurang dari 18. Ini salah. 0 kurang dari 18. Benar atau salah? Benar. Benar. Berarti daerah yang ada 0,0 itu merupakan daerah benar atau daerah penyelesaian. Paham? Dan kembali lagi. Kalau sudah, sekarang jawabannya kalian foto, kemudian ubah ke dalam PDF dan kirimkan ke grup WA kelas kalian. Silakan, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengirimkan hasil bahan ajar dan LKPD yang telah kalian kerjakan. Sudah selesai semua? Sudah belum? Sudah atau belum? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu beri kesempatan kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari bahan ajar dan LKPD-nya. Siapa yang mau maju duluan ke depan? Oke, kelompok 1. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah 1.
Pak Randy mengelola jasa parkir dengan daerah parkir seluas 600 meter persegi. Setiap mobil kecil membutuhkan tempat parkir 6 meter persegi dan mobil besar membutuhkan 2 kali luas tempat parkir mobil kecil. Ada kalanya tempat parkir Pak Randy dipenuhi mobil kecil dan mobil besar. Terkadang mobil besar saja atau bahkan mobil kecil saja, dan bisa saja tempat parkir Pak Randy hanya dipenuhi beberapa mobil saja atau bahkan tempat parkir kosong. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi untuk jumlah mobil di tempat parkir Pak Randy. Bagaimana kemungkinan jumlah mobil di tempat parkir Pak Randy jika diubah ke dalam model matematika yang membentuk suatu fungsi dan grafik daerah penyelesaiannya? Oke, selanjutnya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengerjakan, kita membuat permisalan terlebih dahulu. Kita anggap X-nya itu adalah mobil kecil, lalu Y-nya adalah mobil besar. Lalu kita masukkan dalam bentuk persamaan linearnya, yaitu 6X plus 12Y sama dengan 600. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Desmos Graphing Calculator. Teman-teman bisa mendownloadnya terlebih dahulu di App Store ataupun Play Store-nya masing-masing. Oke, semua sudah punya aplikasi Desmos-nya, boleh dibuka web. Kalau sudah masuk akan tampilannya seperti ini. Lalu kita masukkan yang pertama 6X plus 12Y, lalu sama dengan 100. 6X plus 12Y sama dengan 600. Kecilin terus akan berbentuk seperti ini, teman. Persamaannya diganti dulu ketidaksamaan. Kurang dari sama dengan ya. Nah, jadi perbedaannya bagaimana? Jadi kalau ketidaksamaan linear variabel itu grafiknya diarsir ke bawah. Karena kita sebelumnya mau uji titik 0,0. Apabila uji titiknya memenuhi, maka garisnya itu akan berarsiran ke arah 0,0. Apabila tidak memenuhi, maka akan berlawan arah atau arsirnya ke atas, seperti itu, Bu. Oke, berarti perbedaannya tadi grafik persamaan linear dua variabel dengan ketidaksamaan linear dua variabel, bedanya dari mana? Di bentuk arsirannya. Kalau persamaan linear dua variabel punya arsiran nggak? Nggak punya, Bu. Tidak. Teman semua, apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan atau tidak? Siapa ini kelompok 2? Nah. Jadi pada masalah 1 saya itu beda, Bu, jawabannya. Kami permisalannya berbeda, Bu. Kalau di kelompok kami yang X itu sama dengan mobil besar. Yang Y itu mobil kecil. Kalau kelompok 4, X adalah mobil besar dan Y-nya adalah mobil kecil. Ada yang lain nggak? Kalau kelompok saya sama jawabannya dengan kelompok 1. Siapa yang mau menyimpulkan nih? Kenapa kok ada jawabannya yang beda? Nah, coba deh yang kelompoknya jawabannya beda, silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan? Silahkan. Jadi yang ngebedain kelompok saya sama kelompok 1 itu yang pertama itu ada di permisalannya. Permisalan kelompok saya itu mobil besar itu dimisalkan dengan huruf X, kalau mobil kecilnya dengan huruf Y. Jadi karena permisalannya beda, maka otomatis bentuk persamaannya juga bakal beda. Nah, karena bentuk persamaannya beda, maka grafik persamaannya juga bakal beda. Jadi antara permisalan, bentuk persamaan sama grafiknya itu beda sama punya kelompok 1. Oke, jadi ini adalah jawaban grafik dari kelompok 2. Nah, sekarang yang lain coba diperhatikan. Kita analisis dan evaluasi bersama perbedaan jawaban dari kelompok 1 dengan kelompok 2. Siapa yang mau memberikan pendapatnya dari jawaban kelompok 1 dengan kelompok 2? Oke, Gerald. Berdiri, Gerald. Silahkan. Gimana menurut Gerald?
Jadi kalau menurut saya, perbedaannya itu ada pada permisalan X dan Y-nya, Bu. Kalau kelompok 1 memisahkan X sebagai mobil kecil dan Y sebagai mobil besar. Sedangkan kelompok 2 misalkan X sebagai mobil besar dan Y sebagai mobil kecil. Sehingga titik potong koordinatnya akan terkembalikan. Oh, jadi perbedaannya ada di permisalannya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan yang lain. Nah, di sini kelompok 1 itu memisalkan X sebagai mobil apa? Mobil kecil, sedangkan Y-nya adalah mobil besar. Itu kelompok 1. Mengakibatkan yang memotong sumbu X di situ berapa? Yang atas? 100. Terus titik yang memotong sumbu Y berapa? 50. Sedangkan kalian perhatikan nih di gambar grafik kelompok 2. Yang dimisalkan sumbu X, yang dimisalkan variabel X-nya siapa? Mobil besar. Terus Y-nya adalah mobil kecil. Akibatnya apa di sini? Titik yang memotong sumbu X adalah 50. Terus titik yang memotong sumbu Y adalah 100. Jadi hanya apa? Hanya terbalik saja. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, mana jawaban yang benar? Semuanya benar. Jawaban kelompok 1 benar, jawaban kelompok 2 juga benar. Jadi tergantung apa yang dimisalkan. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba, siapa yang mau menjelaskan bagaimana sih caranya tadi? Cara menyelesaikan masalah kontekstual dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Siapa yang mau menjawab? Siapa? Oke, siapa nih? Gisha ya? Ayo, silakan nak. Gimana menurut Gisha? Jadi pertama dengan membuat model matematika terlebih dahulu dari apa yang diketahui, kemudian membuat grafik fungsinya dan menentukan daerah penyelesaiannya dengan menggunakan titik selidik. Dengan menggunakan titik selidik. Itu adalah cara menentukan daerah penyelesaian dari soal kontekstual. Oke, tepuk tangan dong buat Gisha. Nah, ada yang mau menambahkan? Tadi pendapat Gisha, ada lagi yang mau menambahkan pendapat lain? Oke, Gerald lagi nih. Wah, luar biasa Gerald ini, semangat sekali. Gimana kalau menurut Gerald? Nah, kalau untuk menggambar grafik, kita cari dulu titik potong sumbu X dan Y-nya. Ya. Lalu titik potong yang kita dapat, kita gambar ke koordinat kartesius dan kita buat garisnya. Lalu kita uji coba dengan titik selidik dan mana titik yang benar, di mana titik yang bernilai benar. Maka daerah yang memuat titik tersebut adalah daerah penyelesaiannya. Pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel, di sini ada AX plus BY lebih besar dari C. Nah, di sini apakah tanda pertidaksamaan selalu lebih besar saja? Tidak. Ada apa saja selain itu? Ada lebih kecil. Terus ada apa lagi? Lebih besar atau sama dengan. Terus kemudian ada lebih kecil atau sama dengan. Nah, kemudian gimana sih langkah menentukan daerah penyelesaian? Yang pertama, ayo dibaca bareng-bareng. Sama dengan. Yang kedua, menentukan. Kemudian yang ketiga, kemudian hubungkan kedua titik tersebut hingga terbentuk garis lurus. Yang keempat, dengan uji titik tadi kalian sudah bisa menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Ibu akan memberikan post test. Nah, seharusnya kalian sudah bisa ya. Tadi Ibu berikan pretest di awal, kalian masih banyak bingungnya. Sekarang sudah Ibu berikan pembelajarannya, kalian sudah diskusi, terus sudah mendengarkan teman kalian presentasi. Harusnya sudah bisa ya mengerjakan soal post testnya. Perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil soal post testnya. Post test
ya. Silahkan kamu kerjakan, tetapi secara individu, tidak berdiskusi dengan temannya ya. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, perwakilan kelompoknya mengambil jawaban post testnya dari kelompok kalian. Ayo, dikumpulkan nak. Nah, di sini kita refleksi proses pembelajaran hari ini. Nah, apa saja kegiatan yang telah kalian lakukan hari ini? Siapa yang mau menceritakan kembali nih? Apa sih yang udah kita lakukan hari ini? Apa aja? Coba. Oke, Faro. Gimana Faro? Berdiri nak. Pelajaran hari ini, yang pertama kita ada sebelum itu ada pretest, kemudian dilanjutkan mengerjakan soal melalui media video, terus kemudian kita diajak mengerjakannya menggunakan sistem diskusi per kelompok. Selanjutnya hasil diskusi itu kemudian kita presentasikan. Nah, sambil presentasikan melalui apa? Aplikasi? Melalui aplikasi Desmos. Selanjutnya kita menyimpulkan pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang terakhir tadi kita mengerjakan post test. Tadi pertama kita sudah mengerjakan soal pretest. Bisa nggak tadi ngerjain soal pretestnya? Nggak bisa, susah. Terus di kegiatan inti tadi Ibu memberikan masalah melalui video animasi. Nah, di video animasi tadi setelah kalian diskusikan, dituangkan pada bahan ajar dan LKPD kalian. Setelah diskusi, kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Terus setelah diskusinya selesai, kamu mempresentasikan, kemudian menyimpulkan materi dari pertidaksamaan linear dua variabel. Sampai akhirnya kalian mengerjakan soal post test. Nah, dari soal post test tadi kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik atau tidak? Ada bedanya nggak dengan pretest? Tadi pretest katanya masih belum bisa. Di post test sudah bisa? Sudah. Oke. Nah, gimana perasaan kalian hari ini setelah belajar pertidaksamaan linear dua variabel? Happy? Senang? Paham? Oke. Nah, berarti kalian tadi sudah bisa menentukan pertidaksamaan linear dua variabel melalui grafiknya dan sudah bisa memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk tugas di rumah, ada tugas di rumah ya. Biar kalian di rumah tetap belajar, silakan kalian buka LKS kalian halaman 55, dibuka. Mana LKS-nya dibuka? Mana LKS-nya nah, dibuka. Di halaman 55. Nah, di situ ada 4 soal. Silakan kalian kerjakan di rumah. Jadi, untuk pembelajaran selanjutnya di hari Rabu kita akan belajar pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kalau hari ini belajarnya pertidaksamaan linear dua variabel, besok kita belajar pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Silahkan kalian cari referensinya di buku atau di internet, bebas ya. Jadi besok ketika kita memulai pembelajaran, kalian sudah ada gambaran tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silahkan KM-nya dipimpin doa untuk menutup pembelajaran agar apa yang telah kita pelajari hari ini dapat terserap dengan baik oleh kalian. Silahkan KM-nya dipimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita pemahaman pada pelajaran pembelajaran kali ini. Alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup kegiatan ini. Berdoa buat kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.